Karena pikiran Kristus bukan pikiran kita. Kesukaan Kristus bukan kesukaan kita. Karena dia bukan gembala kita. Kecuali hanya nyanyian. Itu sedang terjadi. Kadang-kadang mau marah, mau nangis dengar-dengar semua banyak. Orang Kristen akhirnya kagum lumpuh berjalan, mayat bangkit. Gak kagum dengan pelaku firman. Sampai banyak orang Kristen salah nilai kekristenannya. Yang gak dikagumi Tuhan, dikagumi dia. Tampilkan operator, Matius 7. Supaya kita ngerti apa sih representatif Tuhan adalah gembalaku. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kan ini seringkali representatif rohani bagi banyak gereja. Saya khotbah di Amerika, saya khotbah di Eropa, di Cungkok, di Australia, di Afrika. Banyak orang salah mengerti. Rata-rata. Apa itu? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Apakah berseru dalam nyanyian, penyembahan, mujizat? Bukan. Melainkan apa? Taat. Melakukan kehendak Bapa di surga. Itu bicara Tuhanlah gembalaku. Taat. Itu yang masuk surga. Karena apa? Ayat 22. Ini orang taruh nilai. Pada hari terakhir berapa orang? Tahu nggak Anda bahasa Yunani banyak orang? Mayoritas. Bahasa Yunani mayoritas. Bukan minoritas, bukan 50-50. Mayoritas. Akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jujurlah, banyak gak gereja menganggap hamba Tuhan diurapi itu bernubuat? Kan ngeri sekali, miskin sekali pengertian. Hanya pelaku firman Tuhan hamba Tuhan yang diurapi. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bahkan yang terakhir yang paling dikagumi gereja-gereja. Bukankah kami mengadakan banyak mujizat? Kata banyak mujizat menunjukkan terjadi mujizat-mujizat. Ini dibanggakan. Ini dianggap nilai. Ditolak Tuhan ayat 23. Ayat 23 jelas sekali. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang bernubuat. Yang mengusir setan. Yang melakukan banyak mujizat. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Selain pelaku firman, semuanya jahat di mata Tuhan. Biarpun bisa khotbah. Biarpun bisa mukjizat. Hanya ketaatan menunjukkan kau hamba Tuhan yang setia dan taat. Di luar itu hamba Tuhan yang jahat. Karena apa? Perbedaan signifikan kekristenan dengan agama lain. Kristen agama penebusan. Tahu konteksnya? Kita dibeli dia. Kalau kita dibeli dia, kita dulos. Hamba. Dia kurios. Tuhan. Orang ngomong Tuhan harusnya setelah ketaatan. Kalau ngomong Tuhan tapi nggak taat, itu ngejek dia. Hanya ketaatanlah, oh Tuhan kenal. Ketaatan yang Tuhan kenal. Walaupun Anda gak bisa khotbah, tapi Anda taat. Tuhan kenal. Kenapa? Ini umat tebusanku. Dia buktikan dia umat tebusan. Dia bukan lagi kepunyaan imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri, eksklusif, taat. Hanya ketaatan adalah statement hidup yang berbobot. Anda dan saya mengaku dia Tuhan. Catat baik-baik. Hanya ketaatan yang menunjukkan Anda menyembah dia. Semua penyembahan angkat tangan terharu itu hanya metode. Belum tentu itu menyembah. Yang saya bilang ada pendeta khotbah gemetar-gemetar. Tuhan, ku mau menyenang. Gemetar-gemetar. Tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Karena kejam sekali dia. Makanya jangan tertarik dengan cara-cara penyembahan angkat tangan. Puji Tuhan kalau kau angkat tangan. Jangan tentang hal itu. Puji Tuhan kau sampai nangis. Jangan tentang itu. Tapi jangan itu ukuran. Hanya ketaatan. Ada unsur kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan berkenan kepada dia. Karena itu ibadah yang sejati. Hanya ketaatan. Malanglah Kristen. Kalau enggak disimpulkan. Tuhan adalah gembalaku. Aku mentaati dia. Kalau enggak disimpulkan itu malanglah Kristen.
Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya baca teliti kembali Mazmur 23 ayat 2 sampai seterusnya. Perhatikan bentuk-bentuk kata kerjanya dan sistematika tulisannya. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Katakan amin. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Katakan amin. Tapi kalau Anda teliti dalam, Anda sulit mengatakan amin. Why? Padang rumput hijau, air tenang, ditulis dalam bentuk kata benda tunggal. Bukan jamak. Karena Daud menulis ini bukan di Taman Cibodas. Banyak padang rumput di situ. Ditulis ini di Timur Tengah yang banyak padang gurun bukan padang rumput. Makanya jangan pernah menerjemahkan Alkitab ini lepas dari konteks. Makanya kalau Anda punya duit, jalan-jalan dong ke Israel. Supaya Anda lihat, oh iya ya. Tapi kalau nggak punya duit, nggak usah ke Israel, nggak apa-apa. Saya sedih kadang-kadang diiklankan Holy Land, Holy Land. Itu bukan Holy Land, ada apa kesannya? Itu kita adopsi dari agama sebelah. Mekah tanah suci. Itu dari Israel bukan Holy Land. Israel tanah sejarah. Bukan tanah suci. Seolah-olah kau ke Israel seperti naik haji. Bukan. Jujur ya, saya harus khotbah jujur. Ada pendeta suka sekali ke Israel. Tiap bulan ke Israel. Ada peserta yang selalu ikut. Rupanya istri simpanannya. Ngeri loh, kebongkar. Halo, hati-hati. Makanya saya bilang, orang bisa kita bohongi. Tuhan mana bisa. Ketahuannya kenapa selalu dia ikut? Halo, gak jamin ke Israel itu rohani. Tergantung sikap hatimu dengan benar. Ini penting. Makanya di akhir zaman ini harus dibongkar kemunafikan. Harus dibongkar dosa. Supaya kita mau bertobat. Makanya bersyukurlah Anda. Tadi mungkin ada di antara Anda niat gak datang, terus datang. Karena Tuhan sayang sama Anda. Tapi sedih ketika saya khotbah dalam konteks yang lain. Saya khotbah selesai. Ada ibu-ibu datang ke saya. Pak Ridwan, salam. Pak Ridwan firmannya bagus sekali. Oh ya udah lakukanlah. Enggak bukan gitu Pak Ridwan. Apa? Sayang temanku gak datang. Ya Tuhan. Ini cocok sekali sama temanku. Enggak Bu, ini cocok sama Anda. Ya Tuhan, kenapa sih orang seperti ini? Tuhan lagi beritakan firman nembak Anda. Anda gak kena. Hebat sekali Anda itu. Hebat sekali. Tuhan gagal nembak Anda. Hebat sekali. Anda lebih hebat dari Tuhan. Kalau firman diberitakan Anda gak kena, berarti Anda bisa ngeles. Jago sekali Anda. Selamat. Sayang suamiku kalau dengar ini, dia pasti bertobat. Enggak, ini untuk Anda.